Episode 39. Jangan lupa like-nya ya, Ma, kenapa Kak Alan belum pulang? Tanya Hailey, sekarang sudah waktunya jam makan malam. Mereka semua juga sudah mulai berjalan menuju meja makan, tapi sang kakak belum juga menunjukkan batang hidungnya. Katanya tadi Kak Alan hanya pergi sebentar, namun sekarang belum juga pulang. Mama Berta makin cemas saat mendengar pertanyaan anak keduanya tersebut. Pasalnya sudah sejak tadi dia coba menghubungi nomor ponsel Alan tapi tidak tersambung. Sementara Mama Berta pun tidak tahu pasti kemana anak pertamanya itu pergi. Mungkin sebentar lagi Alan akan datang, lebih baik kita makan malam lebih dulu, putus Papa Bertrand, mereka sedang memiliki tamu yaitu Ivana, jadi rasanya akan tidak sopan jika mengulur waktu untuk memulai makan malam ini. Apa mungkin Alan pergi karena ada aku ya? Tanya Ivana, ikut bicara di antara keluarga tersebut. Pikiranmu terlalu jauh Kak, ku rasa Kak Alan bahkan tidak menganggap keberadaan Kak Ivana, jadi untuk apa dia pergi hanya karena Kak Ivana, balas Hailey yang selalu blak-blakan. Hailey, tegur Mama Berta, ucapan Hailey justru membuatnya makin tidak tenang. Sementara Hailey pilih acuh saja, sedikit banyak dia cukup tahu bahwa sang kakak sudah sangat serius dengan kekasih barbarnya itu. Kak Alan bahkan telah merencanakan pernikahan dengan Aileen, yaitu sekitar 2 tahun lagi. Jadi keberadaan Ivana benar-benar tidak berpengaruh apapun, terlebih sekarang perjodohan mereka berdua juga sudah diakhiri. Kita makan saja dulu, putus Mama Berta kemudian. Pada akhirnya mereka makan malam tanpa Alan dan Ivana sungguh merasa kecewa dengan keadaan ini, padahal sebelumnya dia sudah berencana untuk mengajak Alan bicara berdua. Ivana ingin meminta maaf tentang peristiwa di apartemen waktu itu. Ingin mengakui bahwa dia salah, lalu mengambil peran seolah jadi wanita yang lemah demi mencari simpati Alan. Tapi sekarang semua rencananya itu berantakan, sekarang dia tidak mendapatkan hasil apapun. Sedangkan Alan malam ini justru menikmati makan malam romantis bersama Aileen. Dan seperti biasa mereka harus pulang sebelum jam 9 malam. Alan dan Aileen datang lebih dulu di depan gerbang rumah utama keluarga Carter, menunggu Nathan dari apartemen pria itu. Bagaimana caranya aku membawa pulang bunga ini? Nanti Mommy dan Daddy pasti banyak tanya, ucap Aileen. Tentang Kak Naina sudah tidak dia khawatirkan lagi, sebab kini sang kakak ipar sudah sibuk sendiri dengan baby Laura. Sementara Kiara pasti anak itu sudah masuk ke dalam kamarnya. Jika bingung menjawab apa, katakan saja bunga itu dariku. Paak, rengek Aileen. Besok aku akan menemui dadimu, ucap Alan kemudian, dia bicara seperti ini sebab mereka tak terbiasa menyembunyikan apapun, sudah sangat terbiasa untuk saling terbuka satu sama lain. Untuk apa? Balas Aileen dengan cepat. Mengakui hubungan kita, aku tidak bisa menundanya lagi, jawab Alan, bicara dengan sangat serius. Aku tidak ingin seperti pecundang, mengencani seorang gadis di belakang kedua orang tuanya, timpal Alan lagi dan membuat Aileen terdiam sesaat. Sebenarnya aku punya banyak alasan kenapa selalu ingin merahasiakan hubungan ini, ucap Aileen lirih. Apa? Katakan. Ini berhubungan dengan prinsip, balas Aileen, prinsip adalah sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Dan selama ini prinsip Aileen adalah dia tak ingin terhubung dengan cinta sebelum semua cita-citanya terwujud, prinsip yang selalu dia ucapkan pada Mommy dan dadinya. Namun di tengah jalan Aileen justru tersandung cinta sang dosen, hingga jatuh begitu dalam pada cinta pria itu. Tapi demi prinsip yang selama ini Aileen pegang, dia tetap ingin merahasiakan hubungan mereka. Sejak kecil hanya aku yang tidak kompeten, Kak Nick, Kak Nathan dan Kiara seperti terlahir dengan bakat. Jadi mereka bisa dengan mudah menyelesaikan pendidikan dan karir yang matang. Sementara aku harus bekerja keras belajar untuk mendapatkan nilai terbaik, ucap Aileen. Mommy dan Daddy memang tidak pernah membanding-bandingkan kami, tapi aku hanya ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku juga bisa dibanggakan, timpal Aileen lagi. Tak sampai di sana Aileen juga mengatakan bahwa dia memiliki pengalaman buruk di masa lalu, di mana Aileen selalu diremehkan oleh orang-orang.
Tak pantas jadi bagian dari keluarga Carter hanya karena memiliki sikap yang barbar. Mommy Aresa adalah seorang dokter ternama, dan Daddy Raiden adalah pengusaha yang tak tertandingi. Sementara Aileen apa? Terkadang semua fakta itu membuatnya merasa begitu kecil, hingga untuk memikirkan cinta saja Aileen merasa tidak sempat. Jadi keturunan keluarga Carter bukan hal yang mudah baginya, karena memiliki beban di pundak yang begitu besar. Mommy dan Daddy telah membangun kerajaan bisnis keluarga mereka, dan kini Aileen pun ingin mengambil peran untuk mempertahankan bisnis tersebut, bahkan jika bisa ikut mengembangkannya juga. Aileen tak ingin dianggap sebagai wanita yang lemah, meski seorang wanita namun dia juga mampu berkarir. Semua pembicaraan mereka berdua didengar pula oleh Mommy Aresa dan Daddy Raiden, sebab di ponsel milik Aileen telah dipasang alat sadap suara yang berbentuk transparan. Hingga keberadaan alat itu tak mampu dideteksi oleh Aileen. Dan setelah mendengar semua pembicaraan itu Mommy Aresa dan Daddy Raiden jadi saling pandang. Kita sudah melakukan segala cara agar anak-anak hidup dengan tenang dan bahagia, tapi kita lupa, kita tak mampu mengendalikan hati dan pikiran mereka, ucap Daddy Raiden. Mommy Aresa mengangguk dengan hati yang terasa pilu, ternyata inilah yang dirasakan oleh Aileen selama ini. Merasa tidak kompeten, merasa kecil dibandingkan saudara-saudaranya, terpuruk dan menanggung semua beban itu sendirian. Sampai bertekad untuk menunjukkan kemampuan diri. Aileen tidak pernah bicara panjang lebar seperti itu padaku, ucap Mommy Aresa kemudian, kini kedua matanya nampak berkaca-kaca. Karena merasa gagal jadi seorang ibu yang selalu ada untuk anak-anaknya. Beda sayang, dia hanya akan bisa bicara seperti ini dengan pasangannya, balas Daddy Raiden. Kamu jadi menangis seperti ini, memang ada baiknya kita tidak perlu tahu banyak hal, kata Daddy Raiden lagi, dia menghapus air mata sang istri yang mulai mengalir. Di dalam mobil, Alan segera menarik Aileen untuk dia peluk dengan erat. Dulu saat aku seusiamu aku juga berpikir seperti itu, bisakah aku menggantikan papa dengan semua kehebatannya? Yang kita butuhkan hanyalah waktu untuk membuktikan itu semua, ucap Alan. Dia mengelus punggung Aileen dengan lembut, coba menenangkan hati sang kekasih yang sedang jadi gundah. Dan saat itu mobil Nathan akhirnya tiba. Alan dan Aileen keluar bersamaan. Aileen masuk lebih dulu ke mobil sang kakak dengan membawa sebuah buket bunga, sementara Alan masih bertemu dengan Nathan di luar. Sepertinya aku belum bisa menemui Om Raiden besok, kata Alan. Kenapa? Kekasihku belum mengizinkannya. Cih. Aku sangat ingin menendangmu. Kesal Nathan, namun Alan justru tersenyum kecil. Pergilah, kami akan masuk, kata Nathan dan Alan menganggukkan kecil. Alan masih berdiri di sana sampai mobil sang calon kakak ipar benar-benar menghilang. Aileen memiliki pemikiran yang begitu dewasa, tak menyangka pula pemikiran seperti itu ada pada sosok barbar yang selama ini Alan kenal. Semakin lama Alan merasa cintanya pada Aileen semakin besar. Jam 9 malam lewat, Alan akhirnya tiba di rumah dan dia langsung disambut dengan tatapan kecewa Mama Berta. Kamu dari mana, Al? Aku bertemu dengan temanku, balas Alan singkat, tak ingin membawa-bawa nama Aileen dalam pembicaraan mereka berdua. Apalagi dari sorot mata sang mama, Alan tahu Mama Berta sedang merasa tidak senang. Pembicaraannya dengan Aileen beberapa saat lalu juga membuat pikirannya berubah, dia tak mungkin terus memaksakan Aileen untuk mengikuti kehendak keluarganya. Karena Aileen juga memiliki kehidupannya sendiri. Bukankah kamu sudah berjanji untuk makan malam bersama dengan Mama, lalu kenapa kamu pergi? Apa karena Ivana? Tanya Mama Berta lagi, bahkan mengajukan pertanyaan yang bertubi-tubi. Di ruang tengah itu hanya ada mereka berdua sementara Hailey sudah masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Papa Bertrand menunggu di ruang kerja. Tidak perlu diperpanjang Ma, tadi aku bertemu temanku, sudah seperti itu saja, balas Alan. Dia bicara dengan suara yang pelan, karena sungguh, Alan sedikit pun tidak ingin ada perselisihan di antara dia dengan sang mama. Kamu membuat mama kecewa Al. Maafkan aku Ma, kita bisa makan malam bersama besok. Kenapa harus sekali malam ini?
Apa mama yang meminta Ivana datang? Tanya Alan pula, melihat sang mama yang begitu kukuh tentang Ivana membuatnya jadi terpikir tentang hal ini. Dan pertanyaan Alan itu akhirnya berhasil membuat Mama Berta merasa gugup. Tidak Al, Mama tidak mengundang Ivana. Benar katamu, besok kita masih bisa makan malam bersama, balas Mama Berta dengan cepat, seketika lupa dengan semua amarah yang tadi dia rasakan, karena mendadak jadi gugup takut ketahuan. Besok aku akan kembali menginap di rumah, ucap Alan lagi dan kali ini Mama Berta hanya mampu mengangguk. Sekarang sudah malam, Mama istirahatlah aku juga akan langsung naik ke atas, timpal Alan lagi dan lagi-lagi Mama Berta hanya mampu menganggukkan kepalanya. Di rumah utama keluarga Carter, Aileen tadi langsung berlari ke kamarnya untuk menyembunyikan bunga yang dia bawa. Jadi sekarang Mommy Aresa mengetuk pintu kamar sang anak, pura-pura memastikan apakah Aileen sudah pulang atau belum. Mom, tadi aku pulang tidak melihat Mommy. Jadi aku langsung naik ke kamar, ucap Aileen langsung ketika sang Mommy sudah masuk ke dalam kamarnya. Aileen saat ini sedang duduk di meja kerjanya, meja yang dulu dia gunakan untuk belajar saat masih mengenyam pendidikan. Pak Alan memberinya banyak berkas untuk belajar, salah satu berkas yang diberikan untuk Aileen adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proyeknya saat ini, yaitu Diamond Paradise. Aileen benar-benar mendapatkan akses VIP untuk mempelajari mega proyek tersebut, sebab langsung mendapatkan semua informasi dari penggagasnya langsung. Apa yang kamu lakukan? Sedang sibuk? Tanya Mommy Aresa pula, dia benar-benar pandai bersandiwara. Seolah tidak terjadi apapun di antara mereka, padahal Mommy Aresa sudah tahu semua isi hati sang anak. Tidak Mom, aku hanya baca-baca, sebentar lagi juga pasti mengantuk, balas Aileen. Mommy tadi lihat album fotomu dengan Kiara, sekarang Mommy jadi sedih, aduh Mommy Aresa, dia menarik kursi yang lain dan duduk di samping Aileen. Kenapa sedih? Tanya Aileen. Sekarang kamu dan Kiara sudah besar, rasanya Mommy begitu merindukan kalian yang masih anak-anak. Tiap kali Kiara jatuh, kamu pasti menolongnya lebih dulu. Kamu adalah anak Mommy yang hebat sayang, kuat, jadi pelindung untuk adikmu, balas Mom Aresa. Mommy tidak akan bisa hidup tanpa kalian semua, Aileen, Kiara, Kak Nathan dan Kak Nicholas. Tanpa anak-anak Mommy, Mommy tidak akan pernah merasa sempurna. Sekarang aku percaya jika Mommy sedang sedih, bicaranya terlalu lebay, balas Aileen, dia melihat kedua mata sang Mommy yang nampak berembun. Tidak ingin Mommy Aresa menangis, jadi dia menanggapi acuh seperti ini. Kamu terlihat paling keras, tapi sebenarnya hatimu adalah yang paling lembut, kata Mommy Aresa, lalu tanpa sadar air matanya jatuh begitu saja. Aileen jadi tak kuasa melihat air mata Mommy tersebut, dalam sekejap dia pun ikut menangis juga. Ah Mommy, kenapa jadi sedih-sedih begini sih? Kesal Aileen. Mommy Aresa lantas memeluk Aileen dengan erat, Mommy dan Daddy sangat menyayangi kamu, Ai. Aku tahu.